Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Minardi, Ketua Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Pada hari ini saya mencoba untuk membahas surat cinta dari Menteri Tenaga Kerja ditujukan kepada para gubernur se-Indonesia. Ya, surat nomor BM /383/HI dan selanjutnya. Hal penyampaian data perekonomian dan ketenagakerjaan dalam penetapan upah minimum tahun 2022. Pada surat ini, pada intinya adalah guidance atau petunjuk dari Menteri Tenaga Kerja kepada para kepala daerah, ya utamanya gubernur, untuk menetapkan upah minimum provinsi. Paling lambat pada tanggal 21 November 2021 dan menetapkan upah minimum kabupaten atau kota jadi UMK dengan syarat tertentu selambat-lambatnya pada tanggal 30 November setiap tahunnya. Dalam surat ini ada beberapa hal yang coba kita bahas, ya. Upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Sebetulnya poin 3 ini sudah tidak sesuai dengan definisi atau prinsip upah minimum. Upah minimum itu adalah, sesuai definisinya adalah kebutuhan upah yang dibayarkan kepada pekerja berdasarkan kebutuhan minimum pekerja atau buruh. Sehingga dalam ini sebetulnya sederhananya adalah penghasilan pekerja untuk dapat hidup secara minimum tapi masih tetap layak. Itu ya. Sebetulnya ini sama dengan kebutuhan manusia lah umumnya, ya. Cuman hari ini dalam ini khusus untuk pekerja. Nah, upah minimum itu menurut saya ya tidak perlu dikaitkan dengan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Itu ranahnya adalah para pakar, di mana pakar-pakar gizi, pakar-pakar rohani, pakar-pakar kemudian untuk hidup layak itu apa dirumuskan, ya. Dirumuskan, setelah itu baru ditentukan upah minimum, ketemulah satu angka itu, ya. Misalkan angka tersebut di satu daerah 4 juta, itulah kebutuhan minimum pekerja untuk dapat hidup minimum tapi masih layak, itu, ya. Nah, kalau upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, ini menyalahi definisi atau prinsip upah minimum sendiri, ya. Taruhlah saya menggunakan PP 36 lah, ya, karena berdasarkan PP 36 di sini, ya. Atau Undang-Undang Cipta Kerja, kan dasarnya Undang-Undang Cipta Kerja.
definisi dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ya, setiap pekerja berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat 1. Ayat 2, pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja atau buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi upah minimum. Jadi upah minimum itu ya untuk tetap layak, kira-kira itu. Ya, berdasarkan ini. Nah, sekarang di sini di suratnya upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Nah, artinya kalau misalkan tadi menurut para pakar ketemu angka 4 juta, kemudian kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan ternyata karena kerjaan melimpah misalkan ya, karena demografi, kemudian ekonomi sedang suram misalkan, sehingga upah minimum itu menjadi hanya misalkan 2 juta, kan bisa terjadi itu. Ya, artinya sudah tidak sesuai lagi dengan upah minimum yang tujuannya adalah sebagai jaring pengaman, jadi safety net. Itu ya, itu pada surat Menteri Tenaga Kerja poin 3. Itu baru satu hal. Ya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Sementara sampai di sini dulu. Ya, supaya tiap poin itu kita bahas secara detail dan mudah dicerna, terutama oleh para pekerja dan para buruh. Dan ya, saya harap para pejabat negara juga bisa, ya, kalau melihat ini atau mendengarkan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan juga menjadi bahan pertimbangan atau bahan untuk diskusi. Kami siap untuk berdiskusi. Oke, sebelum saya akhiri untuk tahap pertama ini, saya ingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu masih di judicial review oleh kami, para pekerja atau para buruh, ya, melalui serikat pekerja. Dan Mahkamah Konstitusi belum menetapkan. Kalau dibatalkan kan nggak ada gunanya ini. Jadi sebaiknya Menteri Tenaga Kerja memberikan pedoman kepada Pak Gubernur menggunakan undang-undang yang lama. Ya, karena di situ masih relevan, di mana upah minimum ditentukan oleh Dewan Pengupahan. Ya, karena ini menentukan upah minimum berdasarkan keilmuan. Sederhana, pakar untuk menentukan, kira-kira begitu. Ya, salahnya kurang lebih itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa diterima. Demikian sahabat pekerja buruh untuk tahap pertama. Nantikan lanjutannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.